Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7B pada mata kuliah Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran kelas G2 2024 TBG PLB UNS 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait hasil diskusi kami mengenai analisis SWOT terhadap salah satu kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Ayu Asti Firdaus dengan NIM 100. Kedua, ada Adiah Ayu Setianrum dengan NIM 150. Kemudian yang ketiga ada Indriani dengan NIM 239. Dan yang terakhir ada Selvia Fitri Kusimah dengan NIM 421. Video kegiatan pembelajaran yang akan kami analisis yaitu video kegiatan pembelajaran yang kami dapatkan melalui YouTube dengan judul Uji Kinerja PPG Daljab K2 PLB UNS. Pada video tersebut, guru mengajarkan kepada peserta didik tunagrahita C1 kelas 7C untuk belajar mengenai huruf konsonan. Guru tersebut menggunakan kurikulum Merdeka fase B. Analisis SWOT. Dalam analisis SWOT terdapat 4 langkah. Langkah pertama yakni strength, artinya kekuatan. Faktor-faktor internal yang memberikan keuntungan atau keunggulan secara kompetitif. Langkah kedua atau weakness, berarti kelemahan, merupakan faktor-faktor internal yang menjadi kelemahan atau hambatan dalam mencapai tujuan. Ketiga, opportunities atau peluang, merupakan faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil atau mencapai tujuan. Selanjutnya, threats atau ancaman, merupakan faktor eksternal yang bisa menjadi hambatan atau resiko dalam mencapai tujuan. Strength atau kekuatan, penggunaan multimedia. Video tersebut menunjukkan penggunaan alat multimedia seperti LCD proyektor dan kartu suku kata, yang mana dapat meningkatkan beragam aktivitas dan keterlibatan peserta didik. Kedua, metode pembelajaran yang variatif. Guru menggunakan berbagai metode seperti diskusi, praktik langsung, dan aktivitas kelompok yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Tiga, pendekatan berbasis aktivitas. Pembelajaran tersebut melibatkan aktivitas nyata seperti merangkai suku kata, membuat materi lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Keempat, keterlibatan peserta didik. Peserta didik terlibat aktif terlihat dalam pembelajaran dengan berinteraksi dan berpartisipasi yang dapat meningkatkan motivasi belajar. Weakness atau kelemahan. Kelemahan di sini terlihat pada satu, keterbatasan infrastruktur. Tidak semua sekolah mungkin memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan alat multimedia yang mana ditunjukkan dalam video. Dua, keterbatasan pelatihan guru. Guru perlu mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menggunakan teknologi dan multimedia secara aktif. Dalam video, penggunaan alat seperti LCD proyektor dan media bongkar membutuhkan keterampilan khusus. Jika guru tidak terlatih, penggunaan teknologi dapat menjadi kurang efektif dalam pembelajaran. Ketiga, gangguan atau distraksi. Penggunaan teknologi dapat menyebabkan distraksi jika tidak dikelola dengan baik, mempengaruhi fokus pada peserta didik selama pembelajaran. Yang keempat, terkait kualitas konten. Kualitas materi dan media yang digunakan harus diperhatikan agar tetap relevan dan bermanfaat bagi peserta didik. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Dilihat dalam video pembelajaran tersebut sudah mengintegrasikan pembelajaran abad 21 dengan peluang untuk mengintegrasikannya keterampilan digital dan teknologi ke dalam kurikulum sesuai dengan kebutuhan pendidikan modern. Selanjutnya, pengembangan keterampilan digital.
Peserta didik dapat mengembangkan keterampilan digital yang penting untuk masa depan dengan meningkatkan kesiapan mereka dalam dunia kerja. Pembelajaran cukup inklusif. Dengan memanfaatkan teknologi, ada peluang untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif bagi peserta didik dengan berkebutuhan khusus. Selanjutnya, kerjasama dan interaksi. Teknologi dapat mendukung kerjasama antar peserta didik dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih interaktif. Selanjutnya adalah threats atau ancaman. Dalam video dapat dilihat terdapat keterbatasan akses dan kesenjangan digital. Kesenjangan akses terhadap teknologi di berbagai daerah bisa menghambat implementasi yang merata. Juga biaya dan sumber daya. Implementasi teknologi dan multimedia dapat memerlukan biaya tambahan yang mungkin tidak tersedia di semua sekolah. Keterbatasan infrastruktur. Tidak semua sekolah, terutama di daerah terpencil, memiliki infrastruktur yang membatasi untuk mendukung teknologi. Dalam video, penggunaan proyektor dan alat multimedia lainnya mungkin tidak dapat diakses oleh semua sekolah yang bisa mengakibatkan kesenjangan dalam kualitas pembelajaran. Selanjutnya, keterbatasan dalam akomodasi kebutuhan khusus. Guru harus memastikan bahwa teknologi dan multimedia dapat diakses oleh semua peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam video, jika alat yang digunakan tidak inklusif, peserta didik dengan berbagai kebutuhan mungkin tidak dapat terlibat secara maksimal. Selanjutnya, kesediaan teknologi dan multimedia. Di dalam video pembelajaran tersebut dapat dilihat bahwa ketersediaan jenis teknologi yang digunakan ada dan bervariasi. Jenis multimedia pun juga yang digunakan juga bervariasi. Kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan juga tersedia. Kelemahan dan kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan juga tersedia. Peluang integrasi teknologi dan multimedia ke dalam pembelajaran di Indonesia juga tersedia. Juga ancaman dan tantangan yang muncul dari integrasi tersebut juga tersedia. Analisis video. Yang pertama mengenai teknologi dengan cakupannya yakni media bongkar, LCD, proyektor, flashcard digital, dan kartu suku kata. Kemudian mengenai jenis multimedia yang terdiri dari lagu berupa aspek audio, kemudian gambar yang terrepresentasi secara visual, kemudian presentasi bisa berupa aspek visual ataupun audio, dan kartu fisik dalam cakupan visual. Kemudian mengenai kekuatan teknologi itu sendiri, cakupannya yakni meningkatkan partisipasi secara aktif para peserta didik, kemudian memberikan gambaran visual yang lebih jelas, dan stimulasi multisensori. Adapun kelemahan dari teknologi yakni adanya ketergantungan pada perangkat multimedia yang mungkin tidak selalu tersedia. Sementara itu, mengenai peluangnya yaitu akses sumber belajar online, metode pembelajaran yang dinilai beragam, serta kolaborasi yang bisa dilibatkan antar peserta didik. Kemudian mengenai ancaman dan tantangannya terdiri dari kebutuhan pelatihan umum untuk guru dalam segi penggunaan teknologi yang lebih efektif. Kesimpulan. Pada presentasi ini dapat kita simpulkan mengenai pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran dengan potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama bagi peserta didik tunagrahita. Meskipun terdapat tantangan dan kelemahan, peluang yang ada harus senantiasa dimanfaatkan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan efektif. Sekian pemaparan dari hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila dari teman-teman ada saran, kritik, dan masukan, bisa dituliskan di kolom komentar atau kolom reply. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.